Hai guys, shalom semuanya. Balik lagi sama aku Michael Aron. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kembali lagi aku yang menyampaikan renungan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku akan bawa renungan untuk kalian semua. Dan sebelum kita masuk ke renungannya, aku akan pimpin doa buat kalian. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat yang telah Kau berikan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, di sini kami anggota SKK SKP juga anak-Mu Michael Harun Hendrawan mengucapkan terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan, yakni Engkau membangunkan kami ya Tuhan di sini untuk bangun kembali untuk melaksanakan kegiatan kami dan juga untuk mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berkatilah anakmu ini Michael Aaron Hendrawan yang sebentar lagi akan menyampaikan sedikit renungan ini ya Tuhan. Berkatilah semoga apa yang Michael sampaikan dapat didengarkan oleh semua orang yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Sekian doa dari kami ya Bapa, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, jadi renungan pada pagi hari ini itu aku ambil tema yaitu setiap orang itu adalah istimewa. Nah, ayat-ayatnya sendiri itu aku ambil dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-22. Aku akan seperti biasa aku akan bacain buat kalian semua dan aku akan munculin teksnya di bawah sini, oke? Oke. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-22. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, namun engkau ikutlah aku." Nah, kayak pasti kalian pernah gak sih kayak ngerasa ataupun kalian melihat gitu kayak orang lain itu kayak bisa bahagia, hidupnya lebih baik, hidupnya penuh kesempurnaan yang menimbulkan rasa cemburu. Nah, pasti hati kalian tuh kayak menggerutu kayak kenapa sih kok dia bisa perfect banget sedangkan aku tidak. Nah, kita pasti kayak pernah gak sih ngeluh kan? Tuhan, kenapa sih hidupku kok gak kayak dia ataupun gimana gitu kan? Nah, kayak kita tuh ngerasa kayak Tuhan itu benar-benar ngasih dia banget gitu, sedangkan Tuhan itu nggak ngasihin kita. Padahal kalian pun sudah ngerasa kalau misalnya kalian cukup dengan apa yang telah kalian lakukan kepada Tuhan, tapi kenapa apa yang kalian dapatkan tidak sama seperti orang lain? Nah, tapi padahal kalian juga melakukan dosa besar dan kamu juga aktif gitu loh di komunitas orang-orang percaya. Nah, ternyata yang mengalami hal itu tuh bukan hanya kita saja, tapi itu juga terjadi sama rasul kita, yaitu Rasul Petrus. Nah, jadi sedikit cerita, waktu Yesus bangkit dari kematian, Yesus itu berjumpa kepada murid-muridnya. Nah, secara khusus Tuhan Yesus itu berbicara pada Petrus. Nah, saat itu Petrus itu benar-benar sangat amat galau, benar-benar segalau itu. Nah, perasaannya itu campur aduk antara malu, sedih, dan rasa bersalah. Nah, masih segar dalam ingatan Petrus bahwa dia itu pernah menyangkal Kristus gitu loh pada saat ia diadili dan mau disalibkan. Nah, ketika waktu Yesus bangkit dan dia bertemu Petrus 3 kali itu kan Tuhan Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ditanya untuk ketiga kalinya, Petrus itu benar-benar sedih dan seolah-olah itu Tuhan Yesus gak percaya gitu loh sama omongannya Petrus. Kayak paling Petrus itu nganggap kalau misalkan Tuhan Yesus itu nganggapnya Petrus itu cuman omdo. Nah, setelah rasul kita yaitu Rasul Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Yesus sebagaimana yang Yesus ketahui, Yesus pun segera memulihkannya dengan memberikan tanggung jawab yang besar, yaitu Petrus diberikan tanggung jawab untuk mengembalakan dan memelihara domba-domba Kristus, yang seperti kita kenal sebagai Petrus dijadikan sebagai paus yang pertama ataupun sebagai pemegang kunci surga. Itulah yang terjadi terhadap rasul kita Petrus. Oke. Nah,
Terus itu tuh juga jadi Yesus itu mengatakan bahwa di masa tua Petrus ia akan diikat dan dibawa ke tempat yang Petrus itu nggak kehendaki. Dan Petrus pun ingin tahu nasib Yohanes, murid yang paling Yesus kasih. Namun ya seperti biasa, Tuhan Yesus maha tahu, tapi nggak mungkin lah dia nge-spill masa depan kan ya. Jadi Tuhan Yesus itu mengatakan, sekalipun jikalau dia mengendaki supaya Yohanes tetap hidup sampai Yesus Kristus datang. Itu bukan urusannya Petrus salah ngapain, Petrus peduli, itu urusannya Tuhan Yesus ataupun ya udah urusannya Tuhan Yesus, karena Yohanes pun tidak akan tahu apa yang terjadi ke depannya. Nah, itu berarti ya bahwa bagaimanapun jalan hidup para murid dan orang-orang percaya, pasti Tuhan itu menganggap setiap orang istimewa dengan jalan hidupnya masing-masing. Jadi kalau misalkan kalian ya, buat kalian-kalian semua nih yang mendengarkan renungan ini ataupun yang melihat renungan ini, kalian tuh ngerasa kayak, oke, hidupku tidak perfect. Kenapa sih kok tidak perfect? Kenapa kok orang bisa hidupnya lebih perfect dari aku, ataupun orang kok malah hidupnya bisa lebih baik dari aku? Padahal aku sudah pelayanan, aku sudah melakukan yang terbaik dalam memuliakan nama Tuhan, aku sudah berdoa setiap hari, aku sudah baca Alkitab setiap hari, aku sudah khatam baca Alkitab. Tapi kenapa hidupku begini-begini aja? Dan sedangkan orang lain kok yang menurut kalian itu biasa-biasa aja kok hidupnya malah penuh berkat Tuhan. Nah, itu tuh kalian itu gimana ya? Gak perlu gitu loh. Tidak perlu. Tuhan punya jalan sendiri-sendiri untuk kalian, teman-teman. Ya, seperti itulah ya, teman-teman. Oke, jadi untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, aku akan memimpin doa untuk kalian semuanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Putra, dan selamat pagi Roh Kudus. Di sini putramu Michael Aaron Hendrawan mengucapkan terima kasih atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, terutama firman pada pagi hari ini yang disampaikan oleh anakmu Aaron ya Tuhan. Nah, di sini berkatilah anak-anakmu ini ya Tuhan, dan juga Pak Erik yang mungkin yang sebentar lagi akan melaksanakan kegiatan kami masing-masing ya Tuhan, terutama untuk anak-anak SKK SKP SMA 13 Surabaya ya Tuhan yang akan menjalankan kegiatan sekolahnya ya Tuhan. Berkatilah, semoga kita semua selalu semangat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kita, ataupun juga Pak Erik ya Tuhan yang mungkin sedang on the way dalam perjalanan dari Medan ke Surabaya, ataupun ya seperti itu, ataupun Pak Erik yang sedang masih di Medan ya Tuhan. Berkatilah, semoga Pak Erik juga selalu dalam kelimpahan berkat-Mu ya Tuhan. Dan juga anak-anak-Mu ini ya Tuhan, semoga apa yang mereka pelajari ya Tuhan dapat mereka amalkan dan juga dapat mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga berkatilah kami ya Tuhan, semoga kami sebagai anak-anak-Mu tidak pernah meragukan apapun itu dalam kehidupan dan kehidupan rencana-Mu ya Tuhan. Sekian doa dari kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.